Nah, contohnya di sini, misalnya kalau tadi ada berbagai macam tiang telepon gitu ya, atau tiang listrik, maka dia akan menghubungkan memakai kabel, mencari yang kabelnya, panjang kabelnya paling sedikit. Jadi jaraknya paling sedikit. Ya, atau bisa juga dalam antar kota atau untuk jaringan komputer misalnya, atau bisa juga dipakai untuk pengelompokan data dalam suatu ruang data maksudnya ya. Nah, kita lihat untuk yang mencari minimum spanning tree dengan algoritma Kruskal. Jadi kalau kita andaikan seperti tadi grafnya, maka di sini kita lihat graf itu per simpul atau per vertex. Nah, untuk yang Kruskal, caranya adalah kita cek semua edge-nya dan kita urutkan dari edge yang paling kecil. Jadi kalau di sini kan ada edge-nya, ada DA, DB, DF, DE, BC, BE, semua edge ini. Nah, diurutkan dari yang paling kecil. Kalau dalam kasus ini urutannya. Jadi DF 5 itu paling kecil. Kemudian yang 6 ini berarti apa? AB, EG. Kemudian yang 7 itu berarti ada AD, ada CE. Kemudian 8 ini ada BC, BE, FG. Kemudian yang 9 ada DB atau BD ya. Kemudian EF. Dan yang terakhir yang paling besar ini adalah DE. Nah, langkah berikutnya adalah tadi ditambahkan dimulai dari yang bobotnya paling kecil. Jadi di sini bobot paling kecil DF, sambil menambahkan edge-nya itu sambil dicek apakah dia membentuk sirkuit atau tidak. Seperti itu. Jadi ini contohnya langkah pertama tambahkan DF bobotnya 5. Kemudian langkah kedua tambahkan yang bobotnya 6 AB. Kemudian bobot yang 6 yang berikutnya adalah EG. Ya. Kemudian di sini tambahkan yang bobot 7 AD. Kemudian berikutnya CE. Ya, 7. Kemudian yang sudah habis tambahkan yang bobot 8. Di sini adalah BC. Ya. Kemudian yang bobot 8 berikutnya adalah BE. Tapi dia ternyata membentuk cycle, jadi tidak bisa ditambahkan. Kemudian bobot 8 berikutnya adalah FG, juga membentuk cycle, jadi tidak bisa ditambahkan. Kemudian 9 BD, ya, cycle tidak bisa. FE 9 tapi cycle juga. Kemudian yang bobot 15 terakhir DE, dia membentuk cycle juga. Pengecekan tetap dilakukan, tapi di akhir ini semua vertex sudah terhubung dengan minimum spanning tree-nya adalah bobotnya 38. Cukup jelas sampai di sini? Bu, mau tanya boleh, Bu? Ya, Tadi cycle itu apa ya, Bu? itu siklus. Jadi contohnya ini kalau DE terhubung, berarti kan dia nanti muter. Kelihatan kah? Oh iya, iya, Bu. Jadi tidak boleh muter begini. Tidak boleh kembali. Mulai dari D kita runut, kalau dia kembali lagi ke D berarti dia cycle. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut yang algoritma berikutnya. Ini nanti dicoba sendiri ya di rumah.
Yang kedua adalah algoritma prime ya, bukan prime ya. Algoritma prime ini prinsipnya hampir sama seperti tree, jadi dia akan mengecek dari setiap vertex. Vertex itu nanti terhubung kemana saja. Kemudian akan diambil yang paling minimum dan sama, tidak boleh membentuk circle, sirkuit, siklus ya. Contohnya tadi, tapi ini bobotnya beda ya dengan yang tadi ya. Jadi kalau algoritma prime ini dia dimulainya dari random. Biasanya kalau di program dia akan dimulai dari vertex yang ke 0 atau vertex dengan abjad yang paling kecil, atau biasanya diambil vertex yang paling minimum gitu ya. Di sini kasusnya dia mulai dari vertex D. Ya, nah dimulai dari vertex D, dia akan ngecek D ini membentuk edge kemana aja, DA, DB, DE, DF. Nah, dari yang dicek itu semua, dia akan mengambil yang paling kecil. Jadi di sini DA, DB, DE, DF yang paling kecil. Yang paling kecil adalah yang DA. Jadi nanti diambil yang berikutnya ini adalah yang diambil adalah yang DA. Sehingga setelah mengambil DA, kita punya dua vertex, yaitu vertex D dan vertex A. Kemudian dari D ini akan dicek, tadi DA sudah ya, DB, DE dengan DF. Kemudian dari A dia akan ngecek ke AB. Kemudian dari yang dicek tadi, dia akan mencari yang paling kecil. Jadi ini 1, 2, 3, 4, yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah yang DF. Maka yang berikutnya yang kita dapat adalah AD dengan DF. Kita berikutnya punya 3 vertex, yaitu AD dan F. Maka langkah berikutnya adalah mengecek dari 3 vertex ini dia terhubung kemana saja. Ya, dari A ini D, DE, DF sudah ya. Kemudian dari F ini terhubung kemana aja, FE, FG. Nah, dari yang terhubung ke 3 vertex ini tadi, cari yang paling minimal. Sehingga didapatkan di sini AB yang paling minimal. Ya, langkah berikutnya kita sudah punya 4 vertex yang terhubung. Maka pengecekan dilakukan dari edge yang terhubung dari 4 vertex itu. D, ini tinggal tersisa ini ya. Ini tapi dia membentuk siklus. Jadi ini DE. Kemudian yang B, yang ke C, ke E. Kemudian yang F berarti yang ke E dan yang ke G. Dari semuanya ini yang paling minimal yang mana yang diambil? Ya, adalah yang diambil yang 7. Maka langkah berikutnya kita punya vertex E. Ya. Maka sudah ada 5 vertex yang terhubung. Masih ini ya. 5 vertex yang terhubung. Ini siklus, di sini juga siklus, maka ini cek B, BC, kemudian dari E, EC, EG, kemudian yang dari F ini adalah yang FG. FE sebanyak cycle. Nah, dari sini yang paling minimal adalah yang EC, maka yang diambil adalah yang EC. Setelah EC, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertex yang terhubung. Kita cek yang membentuk cycle tidak kita bandingkan. Yang di sini juga cycle, maka tinggal yang EG dengan FG. Yang mana yang minimal? Yang minimal adalah yang EG.
maka yang dipakai adalah yang EG. Maka yang edge yang hijau-hijau ini adalah edge yang dipilih. Dia tidak membentuk siklus dan tidak disconnected. Didapatkan MST-nya bobotnya adalah 39. Oke, ada pertanyaan kah?